Santo yang telah hadir bersama kita, dan juga seluruh mahasiswa peserta kuliah tamu sore ini. Kali ini kita akan belajar bersama. Oh ya, sebelum itu, kuliah tamu ini merupakan serangkaian kegiatan WJP yang kemarin yang diketuai oleh Bu Endah. Kebetulan Bu Endah hari ini insya Allah akan hadir tetapi agak telat. Dan agenda kuliah tamu hari ini temanya adalah tentang Invest Catering Transform yang nantinya akan pasti seru sekali yang disampaikan oleh Pak Hadi. Begitu nggak Pak Hadi? Baik, mungkin langsung saja akan dibantu moderatornya oleh Bu Hani. Apakah Bu Hani sudah siap? Oke, sudah Pak. Baik, berarti langsung saya serahkan saja. Oh, sebelumnya, mohon maaf, akan dibuka terlebih dahulu oleh Pak Diki. Ngapunten, kelupaan. Oh, santai mohon Pak Agam. Ya, monggo Pak Diki dibuka terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Hadi yang sudah berkenan untuk mengisi kuliah tamu pada sore hari ini. Mungkin di sana masih siang ya. Dan juga kepada Pak Muklas, Pak Diki, Pak Akam, Bu Hani, dan adik-adik mahasiswa. Seperti yang sudah disampaikan Pak Akam tadi, ya menurut saya ini juga akan sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Hadi ini. Mungkin bisa untuk tugas akhir bagi yang S1 atau tesis bagi yang S2 ataupun mungkin juga topik penelitian jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah kerjasama Departemen Matematika dengan Pak Hadi ini sudah cukup lama. Terima kasih Pak Hadi sudah kerjasama dengan kami selama yang saya tahu sejak tahun 2017 ya. Pada waktu itu mendapatkan dana WJP bersama dengan Bu Endah, Bu Hani, dan juga saya. Kemudian lanjut lagi ada dana WJP juga. Dan alhamdulillah sekarang juga dapat dana WJP. Ya, semoga kerjasama ini tetap bisa berlanjut dan membawa hasil yang banyak. Selain dalam bentuk publikasi, mungkin bisa bimbingan bersama, dan juga ada dosen kita yang sudah kuliah di sana, Pak Sahab ya. Saya nggak tahu ini Pak Sahab gabung apa enggak, saya belum lihat tadi. Nah itu, ya alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Tadi belum dibuka nih Pak Andi. Oh iya, acara ini kita buka dengan bacaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, monggo Pak Akam bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak Diki. Selanjutnya langsung saja ke inti acara hari ini, yaitu belajar bersama dengan Prof. Hadi yang akan dipimpin oleh moderator Bu Tahiyatul Asbihani. Saya persilahkan Bu Tahiyatul Asbihani untuk memimpin jalannya kuliah tamu. Monggo Bu Hani. Oke, terima kasih Pak Akam atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa kuliah tamu bersama orang yang hebat gitu ya, Profesor Hadi Susanto. Sebelum kuliah tamu, mungkin kita perkenalan dulu ya, dengan Prof. Hadi. Oke, mungkin saya share screen terlebih dahulu CV dari Prof. Hadi gitu ya. Jadi Prof. Hadi ini sekarang adalah profesor di Departemen Matematika Khalifa University Abu Dhabi. Beliau merupakan profesor juga di Universitas of Essex dan juga adjunct profesor di Institut Teknologi Bandung.
Beliau sangat banyak sekali karyanya, dan kalau misalkan saya bacakan pada sore hari ini mungkin tidak cukup ya waktunya, karena cukup banyak sekali kontribusi beliau baik di negara kita, di Indonesia maupun di luar negeri. Begitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mulai. Jadi kuliah tamu hari ini merupakan program dari World Class Professor dari yang diketuai oleh Bu Enda. Begitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya bisa langsung berikan kepada Prof. Hadi. Waktunya 2 jam ya Prof. Hadi ya, sampai 5:30 gitu. Mungkin teman-teman di sini bisa disiapkan untuk catatannya atau seperti apa. Kami persilakan untuk Prof. Hadi bisa dimulai untuk kuliah tamunya. Monggo. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama terima kasih kepada Pak Hakam, Pak Diki, ada Pak Didi, ada Pak Mukhlas, dan adik-adik mahasiswa sekalian atas kesempatannya untuk bisa sharing tentang salah satu metode matematika yang sering dipakai, bahkan ada komunitas tersendiri yang disebut dengan integrable systems atau integrability, dan kita akan mencoba mempelajarinya. Dan sebetulnya pendahulunya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya waktu kuliah seminar yang 2 kali sebelumnya. Yang terakhir kan tentang machine learning. Nah, ini sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lebih ke detailnya dan langkahnya satu persatu. Terus saya dapat informasi dari Bu Endah, katanya harus ada PR ya. Pak. Ini ada beberapa yang kelas PDP Pak Hadi, jadi bisa diberi aplikasinya. Kalau pemrograman juga sudah ya? Sudah. Kalau solving PDP pakai numerik juga sudah ya? Tidak semua ngambil Pak Hadi. Berarti tugasnya dibuat kelompok mawon. Saya serahkan ke jenengan gimana membaginya. Nah, jadi tadi saya sampaikan, jadi kita akan mempelajari yang disebut dengan inverse scattering transform methods. Inverse scattering transform methods. Sebentar, saya harus miring sedikit biar tulisannya terbaca. Nah, saya itu nggak biasa nulis lurus. Inverse scattering transform methods. Nah, biasanya disebut dengan IST. Nah, yang sudah pernah kita bahas, sebetulnya inverse scattering transform method ini itu pertama kali itu dikembangkan itu sekitar tahun 60-an. Waktu itu ceritanya sama si Zakharov sama Shabat. Ini 2 orang Rusia, matematikawan yang jenius lah gitu. Kalau dari sejarahnya waktu itu saya sudah sampaikan yang gelombang air itu, yang gundukan gitu, yang menjalar gitu kan. Nah, jadi waktu itu idenya adalah ada persamaan yang disebut dengan persamaan GdV. Nah, bagaimana mencari solusi analitik dari persamaan GdV itu. Dan solusi analitik zaman 60-an kan penting sekali karena terutama salah satunya karena numerik belum secanggih sekarang metode-metodenya. Gitu. Jadi sejarahnya yang mengembangkan pertama kali itu Zakharov sama Shabat. Gitu, sekitar 60-an kalau saya tidak salah. Gitu. Nah, dari idenya sendiri, inverse scattering transform itu adalah bisa juga istilahnya itu adalah
nonlinear Fourier transform. Jadi transformasi Fourier, tapi untuk persamaan tidak linear. Gitu. Nah, yang linear seperti apa? Sebagai pengantar, itu juga sudah saya sampaikan. Misalkan kita punya persamaan diffraction seperti ini, dan T-nya positif atau lebih dari sama dengan 0, kemudian X-nya di bidang real, jadi dari min tahingga sampai tahingga. Seperti dari min tahingga sampai tahingga. Jadi panjang sekali. Nah, kemudian kita mencari solusi yang dia itu di X dan T itu menuju ke 0. Cukup cepat gitu, secara dalam tanda petik secara cepat lah. Ini kan bagaimana secara matematika definisi yang dimaksud dengan secara cepat itu nanti ada, tapi bahasa sederhana secara cepat untuk setiap T. Jadi secara cepat ketika X menuju ke plus minus tahingga dan T lebih dari 0. Gitu. Jadi kita mencari solusi yang di tahingga itu menuju ke 0 dengan cepat. Gitu. Nah di tengahnya terserah kita. Tengahnya sudah terserah dah, gitu. Tapi dia menuju ke 0 dengan sangat cepat. Gitu. Nah, PR pertama, saya pikir PR pertama adalah menyelesaikan persamaan ini secara numerik, biar kelihatan perilaku dari solusi yang seperti ini. Jadi PR pertama adalah mencari solusi ini secara numerik, jadi memodelkan. Pakai metodenya itu yang gampang-gampang saja. Untuk time integration-nya berarti pakai forward Euler yang gampang. Time integration pakai forward Euler. Terus kemudian special difference-nya, special derivative maksud saya. Partial derivative pakai finite difference, central finite difference. Gitu. Kemudian initial condition-nya, ya kita punya solusi awal, kondisi awal. Ketika T sama dengan 0, kita punya kondisi awal yang saya sebut dengan Vx. Gitu. Nah, mengikuti ini, kondisi ini, maka Vx juga dia menuju ke 0 secara cepat juga. Gitu. Nah, untuk initial condition-nya, jadi saat T sama dengan 0, kita ambil Vx-nya adalah minus 2 secant hiperbolik kuadrat X. Gitu. Nah, dimodelkan apa yang terjadi kalau saat T sama dengan 0 kita punya bentuknya seperti itu, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dengan berjalannya ini saat T sama dengan 0, nah sekarang ketika T-nya berjalan, apa yang terjadi dengan solusi seperti ini. Gitu. Ini PR pertama. Nah, secara numerik. Nah, secara analitik, yang kita lakukan, ada banyak metode. Salah satu metode yang biasa dipakai adalah metode transformasi Fourier. Nah, sebagai pengantar, di transformasi Fourier itu kita punya fungsi U sebagai fungsi dari X dan T misalkan, maka dia berkorespondensi dengan transformasi Fourier dari U, itu yang didefinisikan sebagai integral dari U itu sendiri terhadap X setelah dikalikan dengan
telah dikalikan dengan E pangkat min IKX dx gitu. Sehingga hasil integrasinya ini karena kita integralkan terhadap X, maka yang keluar adalah biasanya disimpulkan seperti ini, dia akan menjadi fungsi dari K dan T saja. Gitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan U lagi kita bisa mengerjakan inverse-nya yang biasanya didefinisikan seperti ini. E pangkat plus IKX, sekarang diintegralkan terhadap K, dan ini akan menghasilkan U fungsi dari X dan T. Gitu. Nah, kalau persamaan ini kita kenakan, jadi persamaan ini kita kalikan dengan, jadi persamaan ini kita kalikan dua ruasnya dengan E pangkat min IKX, ya. Kita kalikan kedua ruasnya dengan E pangkat min IKX, dan kita kalikan dengan seperakar 2pi, kemudian kita integralkan dari min tak hingga sampai tak hingga dx, maka yang kita dapatkan adalah persamaan ini kan seharusnya sama, maka kita akan mendapatkan persamaan ini menjadi bentuknya U, yang ini fungsi dari K dan T, sekarang turunan terhadap T, itu sama dengan, sebentar, kalau saya tidak salah, ini akan menjadi IK pangkat 3. IK pangkat 3 dikalikan U. Mohon maaf, saya ada, sebenarnya tidak terlalu bermasalah sih, cuma secara numerik bisa ngaco ini seharusnya plus begini sama dengan 0. Oke, plus sama dengan 0. Berarti ini sebetulnya adalah minus. Berarti ini ada minus juga. Gitu. Nah, ini berarti kalau kita buka tanda kurungnya kita kalikan, berarti kita dapatkan plus I K pangkat 3U. Gitu. Nah, yang menarik adalah tadinya dia adalah persamaan diferensial parsial, maka kita mendapatkan menjadi persamaan diferensial biasa yang kita pelajari di kalkulus. Yang kita tahu solusinya adalah ini kita bisa integralkan karena ini cuma ini kan konstan. Ini tidak bergantung waktu, sehingga kita bisa mendapatkan solusinya adalah E pangkat I K pangkat 3T. Ya. Terus kemudian saat T sama dengan 0, kita punya initial condition, kita punya kondisi awal yang kita sebut dengan K0. Gitu. Nah, ini solusinya. Jadi solusi dari PDB. Jadi solusi dari PDB ini. Kita akan mendapatkan solusi seperti itu. Jadi yang tadinya adalah persamaan diferensial parsial, kita sekarang langkah pertama kita mendapatkan solusi dari persamaan diferensial biasa yang kita bisa integralkan secara mudah. Nah, ini U saat K sama dengan 0 sendiri. Oh iya, saya lupa mengingatkan kalau ada pertanyaan, saya mohon di stop langsung, ya. Jangan menunggu saya selesai, nanti kelamaan. Gitu. Nah terus sekarang Fourier transform dari U di saat T sama dengan 0, berarti kita ngambil dari sini. Jadi kita ganti cuma T-nya sama dengan 0, berarti sebetulnya ini adalah integral seperakar 2pi integral seperakar 2pi Vx I pangkat min EKX dx. Gitu. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan solusi dari PDB, tapi dalam K. Nah, yang kita cari adalah solusi dari persamaan diferensial parsial yang dia bergantung terhadap X. Kalau begitu, dari sini kita kembalikan. Kita bisa mendapatkan solusi dari persamaan diferensial parsialnya adalah inverse. Berarti inverse Fourier transform dari
Dan ini akan menjadi seperakar 2pi integral min tahingga sampai tahingga. Ini tadi E pangkat plus IKX sekarang DK. Gitu. Sudah, jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial parsial. Gitu. Nah, kalau kita tahu kita mengambil nilai fungsi tertentu untuk nilai awal, maka kita bisa mendapatkan Fourier transformnya di saat T sama dengan 0, kemudian kita bisa mengintegralkan masuk ke sini, kemudian akhirnya kita bisa mendapatkan solusinya, solusi exact secara analitik. Gitu. Nah, ini secara umum agak susah untuk mencari Fourier transformnya, gitu. Jadi inverse Fourier transformnya. Jadi untuk menggambarkan, mengetahui yang kita kerjakan ini, untuk mendapatkan gambaran perilaku dari solusi ini, saya minta untuk diselesaikan pakai numerik, gitu, untuk simulasi, untuk melihat gambarannya. Walaupun ini juga bisa diselesaikan langsung secara numerik juga sebetulnya sih. Bahkan kalau pakai ini, pakai di MATLAB itu ada DFT, discrete Fourier transform, sama inverse discrete Fourier transform. Itu malah bisa langsung pakai ini untuk mendapatkan deskripsi solusinya, gitu. Nah, jadi kalau kita punya persamaan diferensial parsial tapi linear, maka langkah-langkah kita tadi itu kita mulai dari saat T sama dengan 0, kita punya kondisi awal, initial condition, atau istilahnya nilai awal kalau di bahasa Indonesia. Kita fungsi nilai awal, kemudian kita transformasikan, kita pakai transformasi Fourier, kita mendapatkan transformasinya yang bentuknya seperti ini. Kemudian ini kan saat T sama dengan 0. Ini saat T sama dengan 0. Kemudian saat T positif, nah kita integrasikan. Integrasi persamaan diferensial biasa untuk mendapatkan solusi U saat U tilde, U transformasi Fourier untuk saat P berapapun. Dan ini kan yang tadi kita sudah hitung, U K0 E pangkat min plus K pangkat 3T. Ini untuk contoh di atas. Gitu. Nah, terus kemudian kita mendapatkan solusi dari persamaan diferensial parsialnya menggunakan inverse Fourier transform. Gitu. Jadi langkahnya cuma ini aja. Untuk Fourier transform. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita mau melihat persamaan diferensial parsial tapi yang tidak linear. Gitu. Kita mencari solusi. Kita sekarang consider persamaan diferensial parsial yang tidak linear. Nah, contoh yang paling standar, paling awal yang diselesaikan oleh Zakharov dan Chabad itu yang disebut dengan KdV. Gitu. Yang disebut dengan KdV. Nah, KdV ini bentuknya adalah sama seperti yang di atas, sama dengan persamaan ini. Ini proses sama seperti persamaan ini, cuma ada suku tidak linearnya. Nah, itu kita punya U sub T plus U X kurangi 6 UX sama dengan 0. Nah, ini persamaan awal yang diselesaikan dengan menggunakan inverse scattering transform methods. Gitu. Jadi ini persamaan yang dari sejarah penting, dari aplikasi juga penting, karena dia menggambarkan pergerakan gelombang air. Gitu. Nah, istilahnya shallow water wave. Jadi gelombang air dangkal. Nah, gitu. Nah, sekarang kita mau memakai metode yang sama. Kalau kita mau memakai metode yang sama, dua suku pertama bisa
dicari. Ini akan menjadi persamaan diferensial biasa. Nah, masalahnya adalah di yang terakhir ini. Kalau kita mau mengenakan, jadi kalau misalkan ini, ruas kita kalikan dengan 1/2pi, jadi kita mau pakai Fourier transform, kemudian dikalikan E pangkat min IKX, gitu. Nah, yang bermasalah ada pada yang kedua ini. Gitu. Yang kedua ini, maka kita akan mendapatkan jadinya adalah, kita akan punya dikalikan UX. Integralkan min hingga sampai hingga terhadap DX. Nah, ini tidak bisa dituliskan, secara sederhana menjadi U caret gitu, KT gitu, entah turunan entah apa seperti yang di atas kan cuma menjadi seperti yang jadi nggak bisa dituliskan dalam bentuk fungsi sederhana begini. Masalahnya di situ. Gitu. Nah, sama Zakarov dan Sabat, mereka kemudian mikir gitu, dua orang jenius ini kan idenya seperti ide dari Fourier transform, jadi menyelesaikan PDP secara linear. Idenya adalah ini kan kita punya turunan terhadap X dan T. Di awal kita punya turunan terhadap X, kita punya turunan terhadap T. Ide dari Fourier transform adalah membuang salah satu turunan, entah terhadap X, entah terhadap T, dibuang. Gitu. Sehingga kita punya persamaan diferensial biasa. Gitu. Nah, kalau yang Fourier transform yang dibuang adalah turunan terhadap X. Kalau yang dibuang turunan terhadap T disebut dengan Laplace transform. Gitu. Nuwun sewu, dua-duanya sudah dibahas gitu ya. Ada di kuliah ya. Untuk semester 5 itu belum, Prof. Jadi PDP itu sebelum metode matematika. Jadi Laplace transform sama Fourier transform belum. Oh gitu. Iya. Oke, kalau Jadi begitu agak ini. Oke, kalau begitu saya kasih tugas tambahan, PR tambahan. PR tambahannya ini, kalau kita punya, ini PR kedua berarti. PR kedua, kalau U hat itu definisinya adalah ini, maaf, fungsi dari K dan T. Kalau Fourier transform semester berapa, Bu? Semester 5? Semester 6. Oh, semester 6. Yang kalau sekarang PDP semester 5. PDP semester 5. Nggih. Fourier transformnya semester 6. Nah. Oke. Nah, ini mahasiswanya sekarang dari Banyak kan 5. banyak kan 5. Ada 5 dan 7, nggih. Oh, berarti yang 7 sudah aman insya Allah, nggih. Nggih. Oke, sip. Kalau ini kita punya definisi, kita definisikan ini adalah integral dari UXT E pangkat min KX dx, maka untuk yang adik-adik mahasiswa, tolong ditunjukkan bahwa turunan pertama, jadi kalau saya pilih turunan pertama yang kita kenakan dengan Fourier transform, maka ini adalah dari min hingga sampai hingga, tentu saja. Maka ini adalah U berarti dikalikan dengan min IK. Min IK apa IK ya? IK. Gitu. Mungkin salah tanda, salah plus minus mungkin. Tapi tolong dicek. Jadi sekaligus latihan. Nah, ini kalau yang turunan pertama seperti itu, kalau turunan kedua, kalau turunan ketiga, IR E pangkat min IKX, maka oke, betul. Kalau turunan ketiga,
maka yang kita dapatkan adalah ininya menjadi IK pangkat 3. Nah, ini kedua, soal kedua menunjukkan dua hasil ini. Nah, untuk bisa mendapatkan dua hasil ini harus menggunakan informasi bahwa U, XT, itu dia menuju ke 0 di X menuju ke plus minus tak hingga. Gitu. Nah, jadi bagi yang baru sekarang ketemu dengan transformasi Fourier, mohon ditangkap semangatnya, alurnya. Gitu. Jadi alurnya seperti ini. Jadi idenya adalah kita berawal dari persamaan diferensial parsial, tujuannya adalah menurunkan supaya menjadi PDB saja. Karena kalau PDB kita tahu banyak. Dari kalkulus saja sudah belajar PDB. Gitu. Idenya seperti itu. Nah, kalau yang persamaan diferensial parsial linear, kita mendapatkan PDB dengan Fourier transform. Itu. Nah, kemudian solusi dari PDB-nya, dari parsialnya, itu dikenakan dengan inverse Fourier transform. Nah, yang bermasalah adalah kalau kita punya persamaan tidak linear, terus kita mau mengenakan Fourier transform. Gitu. Kalau kita kenakan Fourier transform, yang masalah di sini, ini tidak bisa kita mendapatkan sama seperti yang di atas tadi, gitu. Nggak bisa bentuk sederhana seperti ini. Ini kan sederhana sekali. Dua ini sederhana sekali. Gitu. Nah, yang dua ini jadi sederhana. Nah, yang bermasalah itu kalau mau metode yang sama, ini kita nggak bisa mendapatkan ekspresi yang sederhana tadi. Nah, akhirnya itu yang menginspirasi Zakharov dan Chabad. Berarti Fourier transform nggak bisa dipakai. Gitu. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa memisahkan yang persamaan diferensial parsial itu menjadi persamaan diferensial biasa. Nah, Zakharov dan Chabad itu menemukan ide yang luar biasa yang mereka sebut dengan compatibility condition. Gitu. Mereka punya istilahnya compatibility condition. Gitu. Ide dari compatibility condition adalah mereka akan memisahkan persamaan ini supaya menjadi menjadi dua operator yang satu hanya bergantung turunan terhadap T saja, satunya hanya bergantung turunan terhadap X saja. Gitu. Jadi idenya adalah memisahkan, kita mau split KdV equation into two operators, into two different operators. Gitu. Jadi ini saya juga mungkin belum ketemu operator diferensial gitu ya. Belum pernah dia. Gitu. Nah, jadi kita idenya adalah memisahkan. Nah, jadi saya langsung lompat ke ajaibnya temuannya Zakharov dan Chabad bahwa kalau kita punya dua persamaan, yang satu bentuknya seperti ini, minus Vxx ditambah dengan U yang dia fungsi dari X dan T, V, sama dengan lambda V. Nah, lambda itu hanya fungsi dari waktu, dia bukan fungsi dari X. Kemudian, persamaan satu lagi itu tertulisnya bentuknya adalah satu lagi Vt sama dengan min Ux ditambah gamma V ditambah dengan 4 lambda plus 2U dikalikan Vx.
Oke, bentar. Kita lihat dulu persamaannya sebelum kita bahas lebih lanjut. Kita lihat dulu dua persamaan diferensial ini. Persamaan pertama, dia hanya punya turunan terhadap X, tidak ada turunan terhadap waktu. Jadi persamaan pertama ini memberikan kita persamaan diferensial biasa. Gitu. Jadi ini kita sebut dengan persamaan diferensial. Biar gampang, ini kita sebut persamaan diferensial yang pertama, ini kita sebut dengan persamaan diferensial yang kedua. Atau ini juga disebut dengan first Lax equation. Yang ini disebut dengan second Lax equation. Nah, Lax ini bukan bahasa Inggris. Ini nama orang, namanya Peter Lax. Dia profesor matematika di New York University, di NYU. Dan yang memformulasikan compatibility condition yang dibuat oleh Zakharov dan Shabbat itu menjadi bentuk general, menjadi bentuk umum yang sangat cantik gitu. Nah, di atas persamaan KdV-nya itu cuma fungsi dari U. Kan fungsi dari U. Nah, ternyata kok tiba-tiba muncul V di sini. Nah, V ini apa? V ini auxiliary function. Ini fungsi pinjaman yang kita buat supaya memudahkan kita sama seperti apa ya. Kurang lebih posisinya sama dengan Fourier transform dari U, sama seperti fungsi U hat gitu. Tapi tidak ada transformasi sama sekali di sini. Jadi ini phi ini adalah fungsi pinjaman gitu. Nah, yang menarik adalah persamaan pertama ini tidak ada turunan terhadap waktu. Jadi ini hanya PDB biasa. Kemudian yang kedua ada turunan terhadap waktu, ada turunan terhadap X. Oke, mudah-mudahan dengan V dari yang pertama kita bisa mencari solusi dari yang kedua. Gitu. Tapi paling tidak semangat dari Fourier transform, dari transformasi Fourier itu sudah didapat di sini. Gitu. Jadi sudah terpisah menjadi dua persamaan diferensial yang lebih sederhana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa hubungan dua persamaan ini dengan persamaan KdV kita? Apa hubungan dua persamaan ini dengan persamaan KdV kita? Gitu. Yang di atas kan terhadap fungsinya U. Ini sekarang ada V. Nah, itulah yang disebut dengan compatibility condition. Compatibility condition ini adalah dua persamaan ini kalau kita turunkan, kalau persamaan pertama kita turunkan terhadap T, kemudian kita bandingkan dengan persamaan kedua. Persamaan pertama kita turunkan terhadap T, kemudian kan kita bisa mendapatkan phi xx dari ruas kanan, toh? Dari ruas kiri. Ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, kita dapatkan Vxx. Jadi persamaan pertama kita turunkan terhadap T, terus kemudian kita bandingkan dengan persamaan kedua, kita turunkan 2 kali terhadap X. Ini kan sama sebetulnya. Itu supaya mereka sama, persyaratan U-nya harus memenuhi KdV. Gitu. Dan turunan lambda terhadap T itu akan sama dengan 0. Gitu. Jadi dua ini akan sama, akan terhubung kalau U ini adalah memenuhi persamaan KdV. Gitu. Dan lambda T ini turunan terhadap T itu sama dengan 0. Terus ada juga gamma. Gamma itu apa? Gamma itu konstan. Gamma itu konstanta. Gitu. Baik, ada pertanyaan. Sip, tolong tanya ya kalau dong ya. Apa yang ada dari mahasiswa, tolong kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan.
Berbagai untuk fungsi dia apakah ada fungsi khusus atau fungsi spesial yang sehingga membuat proses integrasi, membuat proses Fourier transform dan juga integrasi jadi mudah diselesaikan. Nah, betul. Sebetulnya jadi pertanyaannya adalah apa ada persyaratan V ini, nilai awal, bentuk awal supaya integrasinya mudah. Betul, ada solusi-solusi tertentu yang integrasinya jadi mudah. Gitu. Ada solusi tertentu yang integrasinya jadi mudah. Salah satunya adalah ini. Gitu. Kalau Vx-nya itu minus 2 sekant hiperbolik X kuadrat, maka Fourier transformnya mudah dihitung, inverse Fourier transformnya juga mudah dihitung. Gitu. Jadi ada alasan tertentu. Terus kemudian yang lain misalkan Vx-nya itu kalau kita ambil dia epsilon Dirac delta. Gitu. Ini kalau orang matematika yang detail ini bukan fungsi ini. Gitu. Tapi ini adalah distribusi. Ya. Tapi orang fisika punya fungsi. Jadi yang berdefinisi di X sama dengan 0 nilainya adalah tak hingga, kemudian nilainya 0 di X tidak sama dengan 0. Gitu. Nah kalau kita punya initial condition yang seperti ini, Fourier transformnya bisa dihitung dengan mudah, inverse Fourier transformnya juga bisa dihitung dengan mudah. Okay. Tapi untuk misalkan yang ini, yang sekant hiperbolik kuadrat ini termasuk mudah, tapi untuk mendapatkan hasil akhirnya pakai scattering transform ini itu juga melibatkan fungsi-fungsi spesial, misalkan Legendre. Fungsi Legendre dan seterusnya gitu. Jadi ya nggak mudah-mudah juga, tapi bagi orang yang perhitungan analitiknya kuat itu ini termasuk mudah. Gitu. Itu untuk menjawab pertanyaan tadi Pak Zaitun, Mas Zaitun. Gitu. Yang lainnya mohon bertanya sehingga saya tahu saya tidak ngobrol sendiri. Terutama dari mahasiswa ini, karena ini saya yakin hal baru gitu. Bahkan setahu saya di Indonesia itu yang mempelajari inverse scattering transform untuk riset itu setahu saya itu cuma Bu Sri Rejeki di ITB. Itu jadi nggak ada yang lain. Jadi ini jarang di Indonesia. Ya, mudah-mudahan habis ini jadi banyak yang tahu sehingga bukan hal yang asing. Karena memang dia powerful, ya luar biasa gitulah. Sampai sekarang masih banyak dipakai. Gitu. Nah, dan khasnya adalah splitting ini, compatibility condition ini, mencari operator ini, dia bergantung dari persamaannya. Jadi mencari ini saja kadang susah. Mencari ini saja itu susah. Walaupun sekarang ada algoritmanya, dan itu menurut saya juga bisa dipakai untuk tugas akhir, gitu misalkan. Oke, nah PR pertama adalah PR ketiga. Nah, PR ketiga. Tunjukkan yang ini itu akan bisa dipenuhi kalau U-nya adalah persamaan KdV. Gitu. Nah ini agak berat ini. Ini yang saya juga ragu-ragu kalau ngasih PR ini karena yang akan melibatkan turunan pangkat 5. Tapi turunan pangkat 5 itu akan bisa disederhanakan cancel gitu loh. Bahasanya cancel, bisa saling menghilangkan dengan suku yang lain. Jadi akan muncul suku pangkat 5, tapi ada plus suku turunan pangkat 5, terus di suku yang lain ada juga minus turunan pangkat 5 gitu. Jadi bisa hilang. Nah, ini akan terpenuhi. Ini akan terpenuhi kalau U-nya itu persamaan KdV dan turunan lambda terhadap T sama dengan 0 gitu. Gitu ya. Jadi ini PR ketiga. Gitu. Nah, oke.
Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua persamaan ini. Dan dua persamaan ini perilakunya itu sama seperti persamaan transformasi Fourier. Oke, sekarang kita mulai dari persamaan pertama. Jadi kan yang paling gampang kan PDB, menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, sekarang kita cari persamaan, kita lihat persamaan diferensial biasa yang pertama. Maaf. Ya, persamaan 1. Minus Vxx plus U xt V sama dengan lambda V. Ini kalau saya tuliskan seperti ini, dengan lambda itu berarti sekarang adalah operator turunan. Ini ada adik mahasiswa, mohon bukti kalau hadir. Kalau L-nya ini matriks, kalau L-nya matriks, ini persamaan apa? Kalau L-nya ini matriks, ini persamaan apa? Kalau L-nya matriks, ini tidak lain adalah Eigen. Oke. Ini persamaan nilai eigenvalue problem. Gitu. Ini kalau L-nya matriks, ini adalah persamaan nilai eigen. Atau disebut dengan eigenvalue problem. Gitu. Terima kasih yang sudah menjawab dan juga yang jujur tidak tahu, tidak apa-apa. Berarti kan menyimak gitu. Nah, karena materinya belum, Prof. Hadi. Apa? Nilai eigen belum? Untuk di PDP itu masih minggu depan. Oh, betul. Untuk di kalau L-nya matriks kan persamaan aljabar linear. Iya, betul. Aljabar linear gitu. Jadi kalau ini L-nya matriks, jadi persamaan nilai eigen di aljabar linear. Aljabar linear kalau di ITS semester awal nggih. 3 atau 2. Nah, 2. Sudah tahu. Nah, gitu. Nah, sekarang ini yang dikembangkan tadi yang kata Bu Hani akan dipelajari nanti. Ya, ini dikembangkan dari tadinya itu dia adalah matriks. Kalau matriks ini berarti persamaan nilai eigen. Jadi kita tahu lambdanya itu jumlah lambdanya itu sama dengan ukuran dari L. Sejumlah ukuran dari L. Kalau matriks ya, kalau L-nya matriks. Nah, sekarang L-nya bukan matriks, tapi dia bentuknya adalah operator diferensial, gitu. Tapi idenya sama, semangatnya sama, gitu. Bagaimana mencarinya? Nah, ini yang berbeda. Nah, untuk latihan PR keempat, saya kalau suruh ngasih PR senang saja. Suruh ngerjakan ya nggak senang. Nah, ini kan persamaan diferensial. Turunan kedua terhadap X. Ini sebetulnya bisa diaproksimasi, bisa dihampiri sebagai sebuah matriks. Gitu. Nah, menghampirinya bagaimana? Nah, ini tugas keempat. Sebelum itu, ini kan U-nya untuk semua T. Ini harus diselesaikan untuk semua T. Gitu. Nah, termasuk ketika T sama dengan 0. Termasuk T sama dengan 0 juga persamaannya masih tetap sama. Gitu. Nah, PR keempatnya adalah selesaikan Vxx ini untuk Vx. Ketika T sama dengan 0 kan U-nya nilainya sama dengan Vx. V, dan itu sama dengan lambda V. Nah, yang ruas kiri ini yang akan kita hampiri dengan menggunakan matriks. Nah, Vxx, Bu Hani untuk turunan gini, kalau numeriknya semester berapa, Bu? Semua sudah nggih? Atau belum? Numerik kalau tidak salah semester 7, Pak. Oh, mata kuliah juga pilihan. Semester 7. Betul, mata kuliah pilihan. Nggih. PDP numerik mata kuliah pilihan. PDB numerik juga mata kuliah pilihan.
Kalau PDB-nya juga semester 7. PDB semester 4. Kuliah, pilihan. Wajib. Yang numerik Untuk saja yang numeriknya. pilihan. Pilihan. Numeriknya pilihan. Oh, Oke. oke. Nggak apa-apa lah, kasih PR aja lah. Kan bisa sambil cari di Google. Banyak nih, gampang kok. Gitu. Nah, ini kalau di numerik, ini bisa dihampiri dengan kan katanya kan apa kampus apa istilahnya Merdeka Belajar, berarti belajar di Google, mendahului materi. Benar apa gitu ya? Kita paksa lah. Kita paksa biar aktif mencari informasi di Google, gitu. Jadi ini kan sebetulnya V itu misalkan V itu fungsi continuous gitu ya. Nah, idenya adalah ini kita potong-potong menjadi titik-titik tertentu gitu. Nah, titik ini itu yang akan yang kita pakai untuk menghampiri turunan terhadap X-nya ini. Nah, ini bisa dihampiri jadi operator diferensial ini bisa dihampiri dengan sebuah matriks yang bentuknya adalah jadi di sepanjang diagonal itu akan menjadi -2 per delta X kuadrat, di mana delta X adalah jarak antar dua titik ini. Ini delta X. Ini delta X semua. Gitu. Ini -2 per delta X kuadrat, terus ini adalah 1 per delta X kuadrat, terus di bawahnya -2 per delta X kuadrat, di sini 1 plus X kuadrat, 1 plus delta X kuadrat, dan seterusnya. Gitu. Ini akan menjadi tridiagonal, matriks tridiagonal. Jadi yang tidak nol itu ada tiga garis gini, yang lainnya 0. Gitu. Terus ditambah dengan Vx. Jadi yang di tengah-tengah, yang di main diagonal utama, kita tambah dengan Vx ini, yang bentuknya adalah kita ambil berapa tadi? -2 sekant hiperbolik kuadrat dari titik-titik ini, nilai-nilainya, nilai diskritnya. Gitu. Nah, ini akan menjadi matriks. Terus lambdanya, ya udah, kalau udah dapat matriks ya kita bisa, kalau MATLAB bisa panggil Eik untuk mengeluarkan nilai eigennya. Jadi kalau udah dapat matriks ini, jadi PR-nya adalah mendapatkan matriks ini, kemudian memplot nilai eigennya. Nilai eigen dari matriks ini di bidang kompleks. Di bidang kompleks, di sini dia real dari lambda terhadap imaginary dari lambda. Gitu. Nah, kalau hitung-hitungannya benar, nanti di sini akan banyak sekali nilai eigen di sini. Banyak banget. Banyak banget. Nah, terus ada yang terpisah. Mencil gitu. Maaf, saya salah. Ini nilai eigennya real, bukan begini. Berarti kalau kita plot masih tetap sama, di bidang kompleks, real lambda dan imaginary lambda, maka nilai eigen dari matriks ini, itu nanti akan ada banyak di sini. Sebentar. Ini karena minus di sebelah kiri, berarti lambdanya betul. Nanti akan ada banyak di sini. Banyak nilai eigen. Banyak banget udah. Bahkan sampai mungkin nggak tahu, tergantung. Aslinya sih kalau analitiknya dia sampai tak hingga. Jadi banyak banget, dan ada nilai eigen yang nyempil gitu di sini. Ada 1 di sini. Nah, gitu. Apabila PDB nol ini, apakah metode IC cenderung serupa atau sulit digunakan? PDB nol ini kan hanya pakai
IST ya, hanya bisa pakai IST saja. Nah, jadi yang kita bahas ini untuk PDP tidak linear ini, gitu. Yang serupa itu serupa untuk mendapatkan inverse-nya gitu ya. Ya sebetulnya sama juga mirip. Jadi untuk bisa pakai IST itu hanya fungsi-fungsi nilai awal tertentu yang bisa kita hitung secara analitik. Gitu. Nah, ya sementara sih terbatas karena kemampuan pengetahuan kita terhadap fungsi analitik terbatas. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu banyak macam-macam fungsi, kita bisa integralkan, kita bisa turunkan dan seterusnya dengan cepat, ya maka akan menjadi sederhana. Gitu. Jadi sederhananya sebenarnya tanda petik. Gitu ya. Nah ini exercise yang menarik ini sebenarnya gampang. Jadi kalau punya matriks kita minta MATLAB mengeluarkan nilai eigennya, terus nilai eigennya itu kita plot di bidang kompleks, maka kita akan mendapatkan yang ini. Sudah ada banyak di sini, di ruas kanan ada banyak. Jadi sebetulnya ini dia continuous sebetulnya. Dan ada satu yang nyempil di sini. Nah, kalau bisa mendapatkan seperti ini, wah, keren. Nah, gitu. Ya sudah apa? Sudah belajar memvisualkan secara geometri nilai eigen, kemudian sudah berarti bisa menyelesaikan mencari nilai eigen dari operator diferensial. Jadi ini dihampiri pakai ini, terus kemudian dicari nilai eigennya dan diplot. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk sementara tolong dipercaya saja bahwa ini akan ada dua seperti ini. Ada yang nyempil sendirian, ada yang ngelumpuk gitu banyak. Nah, kalau kita lihat persamaan diferensial yang aslinya tanpa hampiran, kalau tanpa hampiran, jadi ini nilai eigen dari persamaan operator ini, dari operator diferensial L itu sebenarnya ada dua. Kenapa saya nggak mau kecilkan? Nah, bisa. Jadi nilai eigen dari L yang dia adalah persamaan, bukan persamaan, dia adalah operator diferensial, itu ada dua jenis. Yang sebelah sini itu yang disebut dengan continuous spectrum. Jadi nilai eigen lambda dari persamaan operator nih, ini sebenarnya matriks saja ya, bisa kita pikirkan sebagai matriks. Jadi ada continuous spectrum yang di sini, yang ada ngelumpuk banyak itu, dan ada yang terpisah, yang ini kita sebut dengan discrete spectrum. Gitu. Kita ada pertanyaan. Oh, dari Bu Hani. Oke, silakan boleh ditulis, boleh langsung tanya. Biar jelas gitu. Nah, yang penting dari metode inverse scattering transform ini, metode yang kita bahas ini adalah mencari lambda ini, mencari nilai eigennya itu. Ini yang perlu kita cari sekarang.
Nah, sekarang bagaimana mencarinya? Nah, mencarinya itu yang tadi, bergantung dari nilai awal, fungsi awal. Kadang itu kalau fungsi awalnya sederhana, ya bisa kita dapatkan dengan sederhana. Tapi kalau fungsi awalnya itu, Vx-nya itu susah, complicated, ya nyarinya susah juga. Oke. Nah, berarti sekarang kita punya dua ini. Nah, continuous spectrum itu di lambda positif. Nah, ini supaya ketahuan kenapa lambda positif, ini yang makanya saya kasih PR ini. Itu supaya ketahuan kalau continuous spectrum itu di lambda positif. Nah, discrete spectrum itu di lambda negatif. Dan mereka terpisah. Ya, continuous spectrum terpisah dari discrete spectrum. Gitu. Nah, ini tadi kan mencari mencari nilai eigen dari operator ini kan. Nah, kan kita dapat mencari nilai eigennya. Terus kalau ada nilai eigen, berarti kan kita juga punya vektor eigen. Nah, kalau sudah ketemu gambar seperti ini, diplot juga vektor eigennya untuk masing-masing nilai eigen itu. Maka kita akan mendapatkan kalau continuous spectrum, kalau lambdanya itu ngumpul di ruas kanan ini, maka vektor eigennya itu bentuknya dia akan berosilasi begini. Di minus tahingga ketika X menuju ke min tahingga dan juga ketika X menuju ke plus tahingga. Jadi vektor eigennya itu berosilasi ya, periodik gitu. Sementara yang nyempil ini kan nilai eigenvalue kan, nilai eigen yang nyempil ini, kalau kita plot vektor eigennya, maka kita akan mendapatkan ini eigen function-nya. Nah, yang di sini kalau yang continuous spectrum nilai eigennya fungsi eigennya seperti ini, kalau di discrete spectrum eigen function-nya bentuknya adalah dia akan menuju ke 0. Gitu. Nah, ketika X menuju min tahingga, ketika X menuju plus tahingga. Gitu. Gitu. Jadi yang membedakan dengan aljabar linier, kalau aljabar linier kan paling ujian akhir berapa ukuran matriksnya, paling 3x3 gitu kan, 4x4 gitu, maksimum 4x4 udah melanggar sudah. Nah, kalau kita punya operator seperti ini, kalau kita mau hampiri dengan matriksnya ini harus besar. Besar itu minimal ya 20, berarti sekitar 200 kali 200 ukuran matriksnya. Matriksnya ukuran 200 kali 200. Nah, itu kan kalau di aljabar linear punya vektor eigen, ya kita tahu aja 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, gitu-gitu. Nah, sekarang kalau 200 kali 200 matriksnya, berarti vektor eigennya akan berukuran 200 kali 1. Dan itu bisa diplot. Dan plotnya itu menarik gitu loh. Nah, itu jadi vektor eigen itu juga sebaiknya tidak dihitung saja tapi juga dilihat. Nah, untuk yang ukuran besar seperti ini nanti bisa diplot vektor eigennya, maka kita akan mendapatkan dua jenis vektor eigen yang berbeda. Yang satu dia akan decay, meluruh, turun menuju ke 0 di ujung satunya dan menuju ke 0 juga di ujung satunya. Terus kemudian ada vektor eigen yang dia nggak menuju ke 0, tapi dia berosilasi sebagai sebuah fungsi yang periodik. Gitu.
Nah, jadi sekarang asumsinya kita sudah menemukan dua jenis spektrum ini. Jadi asumsinya kita tahu semua lambdanya. Jadi ada dua ini, ada dua jenis ini. Nah, bagaimana mencarinya itu metode terpisah yang nggak cukup kalau diterangkan dalam 2 jam ini. Gitu, okay? Nah, sekarang kita punya spektrumnya, kita punya nilai eigen, kita tahu nilai eigennya, semuanya kita tahu semua nilai eigennya. Nah, yang kita perlukan sekarang adalah yang disebut dengan transmission coefficient sama reflection coefficient. Nah, ini kata scattering. Kenapa inverse scattering? Kenapa disebut dengan scattering transform? Kenapa disebut dengan scattering transform method? Gitu. Nah, kira-kira kalau dengar kata scattering, itu apa yang muncul di benak kita? Ini saya mau dengar respon dari mahasiswa ini. Kalau nggak dapat respon, saya nggak meneruskan. Silakan teman-teman. Silakan Rifan atau teman-teman yang lain. Kalau nggak ada, berarti undangan untuk selesai sampai di sini aja. Silakan teman-teman. Itu ada pertanyaan dari pribadi tadi. Kalau dengar kata scattering, apa yang muncul di pikiran kita? Atau jangan-jangan baru dengar sekarang masalahnya? Enggak lah. Kan di film juga banyak nih muncul. Di lagu juga banyak, gitu. Oh, iya. Silakan. Penyebaran ya, Pak? Oh, betul. Penyebaran atau scatter itu dia tersebar. Betul, tepat sekali. Nah, idenya seperti ini. Jadi ini kan kita menyelesaikan mencari lambda ini kan secara numerik tadi yang saya jelaskan. Nah, secara analitik bagaimana? Nah, ini orang fisika yang menemukan caranya pertama kali. Makanya disebut dengan scattering. Jadi intinya begini, kalau orang fisika itu gini. Min UXX plus VXU equals lambda U. Nah, ide dari orang fisika, ini kan tadi kita main klaim aja lah, gitu ya. Kita akan mencari, pertama kita mencari yang continuous spectrum dulu. Ya. Kan klaimnya adalah dia berada di daerah lambda yang positif. Ya. Karena kita berada di lambda yang positif, jadi kita tuliskan dia sebagai K kuadrat U. Gitu. Karena lambdanya positif, jadi hampirannya kita bukan hampiran. Kita tuliskan sebagai K kuadrat U. K kuadrat kan selalu positif. Gitu. Nah, orang-orang fisika menghampirinya gini, cara mencari lambdanya ini, cara mencari K-nya itu seperti ini. Kita plot V. Misalkan tadi minus secant hiperbolik kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Gitu. Jadi ini adalah plot dari Vx sebagai fungsi dari X. Nah, orang fisika tentu saja mikirnya dari fisikanya gitu. Nah, mencari lambda atau mencari K, ide mereka adalah gini. Kita kirimkan signal, kita kirimkan gelombang dari kejauhan, dari plus tak hingga. Ini gelombang dari plus tak hingga. Gitu.
Nah, ini gelombang yang bergerak ke arah kiri, itu berarti yang dikirimkan adalah E pangkat min I KX. Dikirimkan. Jadi bayangkan nopo di depan kita ada jurang gitulah. Nah, terus kita berdiri di sisi satunya itu kita kemudian mengirimkan sinyal. Gitu. Nah, sinyalnya berjalan, awalnya bentuknya seperti ini, kemudian berinteraksi kan? Dia berinteraksi dengan potensial ini, dengan jurangnya ini. Nah, berinteraksi dengan potensial itu ada yang dibalikkan, itu ada yang di reflected, ada yang terkembalikan gitu. Nah, ini disebut dengan reflected wave. Nah, kalau yang ke arah negatif itu pakai negatif, berarti reflected wave itu pakai positif. Di X tak hingga, reflected wave-nya itu bentuknya adalah E pangkat I KX dengan sebuah koefisien yang saya sebut dengan B. Gitu. Nah, ada yang reflected, ada yang transmitted, ada yang terus. Nah, ini kita sebut dengan A K I pangkat min I KX. Gitu. Ini yang disebut dengan scattering. Kenapa tersebar? Karena ada yang mental, ada yang mantul, ada yang diteruskan. Gitu. Nah, B, K ini apa? K ini adalah frekuensi dari gelombang yang kita kirimkan, sinyal yang kita kirimkan. Nah, B ini disebut dengan reflection coefficient. Kemudian AK kita sebut dengan transmission coefficient. Gitu. Nah, mencari ya ini kan mencari AK dan BK. Jadi intinya adalah kita tembakkan ke sana gelombang, kemudian berapa banyak yang mantul, berapa banyak yang terus. Dan berapa banyak yang mantul dan berapa banyak yang terus itu bergantung dari frekuensi yang kita kirimkan. Disebut dengan reflection coefficient dan transmission coefficient. Nah, kita perlu informasi AK dan BK ini. Nah, kemudian AK dan BK ini kita cari pas saat T sama dengan 0. Ini kita mendapatkannya saat T sama dengan 0. Berarti ini adalah BK saat T sama dengan 0, ini adalah AK saat T sama dengan 0. Nah, ini AK dan BK saat T sama dengan 0 ini, ketika kita berbicara PDP yang linear, itu seakan-akan kita berada pada posisi di sini. Kita berada pada posisi di sini nih. Gitu. Idenya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana mencari yang AK dan BK saat T yang sebarang. Nah, kalau PDP linear kita pakai pakai PDB, integrasi PDB. Ini kan kita nggak punya PDB nih. Kita nggak punya yang serupa PDB biasa gitu, yang serupa. Tapi kita punya persamaan satunya. Gitu. Nah, AK dan BK kita pakai persamaan lux yang kedua gitu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah kita mencari A K saat T dan B K saat T. Tuh, bagaimana mencarinya? Pakai persamaan lux kedua dengan informasi bahwa untuk X menuju plus tak hingga V X T kita itu kurang lebih adalah ini adalah A K T bukan A B B
dan B. E pangkat IKX ditambah dengan E pangkat min IKX. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini nih. Ini. Idenya kan kita tembakkan dari kanan menuju ke kiri, kemudian mantul. Jadi solusi yang di plus tahingga itu adalah kombinasi dari signal yang kita kirim sama signal yang mantul. Makanya di X menuju tahingga kita punya solusi yang seperti ini. Limiting solution-nya. Kemudian X menuju min tahingga, di kejauhan di min tahingga, kita punya solusi yang bentuknya adalah AKT E pangkat min IKX. Sekarang bagaimana mencari B dan A? Itu menggunakan persamaan Lax yang kedua. Oke, persamaan Lax yang kedua. Sekian Lax equation, yaitu VT VT sama dengan A. VT sama dengan A. Apa tadi? Nah, VT sama dengan A. VT sama dengan A. A-nya adalah min UX plus gamma V ditambah dengan 4 lambda plus 2U VX. Nah, ini ada dua kasus. Yang pertama X menuju plus tahingga. Plus minus. Menuju plus tahingga. Berarti ini kita masukkan ke sini, Bu. Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, maaf. Ini kita masukkan ke sini. Gitu. Berarti di ruas kiri kita punya apa? Ruas kiri kita punya BT. Mudah-mudahan tidak sedang BT karena mendengarkan. BT E pangkat IKX kemudian ditambah 0. Karena turunannya tidak karena fungsinya tidak ada fungsi dari waktu gitu. Sama dengan sekarang di X menuju tahingga berapa nilai UX? Mas Mbak sekalian, di X menuju tahingga berapa nilai U sub X? Kuncinya ada di sini, di asumsi awal. Asumsi awal adalah asumsi awal, maaf. Asumsi awal ini. Ini. Asumsi awalnya itu. Kalau kita punya asumsi seperti itu, berapa nilai U sub X? Jawabannya adalah menuju 0. Jadi ini 0. Jadi kita punya gamma dikalikan dengan V, yaitu B IKX plus IKX. Ditambah 4 lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya K kuadrat. Ditambah dengan 2U. U-nya menuju ke 0. Jadi kita punya ini dikalikan dengan turunan terhadap X. Turunan V terhadap X adalah B IKX dikurangi IK min IKX. Gitu. Nah, ini harus kita sederhanakan. Ini kan IKX berarti kita punya gamma B ya, gamma B ini min bukan 4, enggak min ini, bukan min. Berarti gamma B plus 4K kuadrat B
IK. Betul ya, betul. Terus ditambah dengan E pangkat min IKX, berarti ini adalah gamma dan min 4IK pangkat 3. Nah, di ruas kiri cuma ada E pangkat IKX, di ruas kanan ada E pangkat IKX, dan ada E pangkat min IKX. Artinya ini harus sama dengan 0. Gitu. Sehingga kita mendapatkan gamma adalah 4IK pangkat 3. Gitu. Kalau gamma 4I pangkat 3, berarti kita bisa masukkan ke sini. Kita mendapatkan sekarang BT adalah 8I-K pangkat 3B. Kita bisa integralkan, berarti BKT adalah BK0 E pangkat 8I-K pangkat 3B. Gitu. Ini dari persamaan di plus tak hingga. Kalau kita pakai persamaan di min tak hingga, nah kita akan mendapatkan sekarang AT. Dan ini akan sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau kita lihat, berarti A ini kan AKT sebetulnya adalah AK0. Nah, step di sini, tahap di sini, berarti kita mendapatkan sebetulnya dia sama posisinya dengan yang di sini nih. Posisinya sama dengan di sini. Ya, gitu. Nah, sekarang langkah terakhir adalah bagaimana mendapatkan U fungsi dari X dan T. Gitu. Nah, bagian terakhir adalah ini yang ajaib. Ini orang-orang Rusia ini yang mendominasi ini, mbah-mbahnya. Ada persamaan namanya Gelfand, Levitan, Marchenko equation. Ini intinya begini. Kembali ke persamaan Lax yang pertama, minus UX, bukan minus U. Minus VXX plus UXT. V sama dengan lambda V. Jadi sekarang kita sudah pakai dua persamaan itu kan, yang turunan terhadap X kita sudah pakai, turunan terhadap T sudah kita pakai. Nah, sekarang bagaimana mencari UXT-nya? Mencari UXT-nya adalah kembali ke persamaan awal. Nah, sekarang lambda ini kan kita tahu semua nih informasinya. Ya, sepakat ya? Lambdanya tahu semua. Phi-nya kita tahu semua. Yang kita cari U. Nah, gitu. Jadi yang kita cari adalah U. Ya udah. Seakan-akan kita inversekan gitu. Seakan-akan kita menginverskan persamaan ini. Kalau yang di awal pertama itu mencari lambda dengan bermula dari U X saat T sama dengan 0, kita mencari lambda. Sekarang lambda sudah ketahuan, V sudah ketahuan, maka kita bisa mendapatkan U-nya sebagai fungsi dari X dan T. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan persamaan GLM, Gelfand-Levitan-Marchenko equation. Nah, ini ajaib saja, saya tuliskan langsung bahwa UXT bahwa UXT itu adalah minus 2 turunan terhadap X dari sebuah fungsi K yang dia bergantung dari X, X, dan T. Lalu K adalah solusi dari K, X, Y, T
ditambah f x plus y t ditambah integral dari x sampai t hingga k x z t kalikan f x plus z t di z sama dengan 0. Dan f xt adalah jumlah dari Cn kuadrat E pangkat min Kn X ditambah seper 2 pi integral min T hingga sampai T hingga B K T E pangkat I X dk. Betul. Jadi solusi dari persamaan diferensial parsial yang tidak linear itu adalah ini. Nah, bagaimana mendapatkan K? Nah, K-nya adalah solusi dari ini, di mana F adalah ini. Gitu. Kalau kita melihat F, terutama yang bagian ini tidak lain adalah transformasi Fourier. Gitu. Inverse dari transformasi Fourier dari sebuah fungsi B. Gitu. Nah, jadi yang saya lompati ini karena waktu dan juga mungkin sudah banyak informasinya. Yang saya lompati adalah C. C ini kita belum membahas bagaimana mencari C dan apa itu C. Yang kita sebetulnya C itu adalah tadi A dan B, ya kan kita mencari A dan B kan? Kita membahas A dan B. A dan B ini itu dari continuous spectrum, dari yang sisi ini. Kita belum membahas nilai eigen yang nyelempit sendirian di sini ini, yang terpisah dari yang lain. Nah, C itu berhubungan dengan nilai eigen yang terpisah ini. Gitu. Nah, dan juga yang menarik adalah solusinya itu ada bagian yang sangat mirip sekali dengan transformasi Fourier. Gitu. Mungkin begitu dulu Bu Hani materinya. Saya yakin mungkin kebanyakan, tapi mudah-mudahan semangatnya bisa ditangkap oleh adik mahasiswa. Monggo teman-teman ada pertanyaan untuk Prof. Hadi? Silakan. Silakan. Masih banyak waktunya, jadi bisa diskusi bertanya. Mungkin apabila tadi ini ya, masih ada. Oke, silakan. Jadi penjelasannya cukup jelas begitu ya. Materinya adalah lanjutan dari ini ya PDP gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sudah semester 7 sudah ada yang mungkin sudah mengambil TA dan rencananya mengambil TA bersama Bu Enda begitu, ataukah dengan Prof. Imron ataukah siapa yang mengerjakan PDP gitu. Oke, silakan. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari mahasiswa, saya bertanya dulu Pak Hadi. Jadi untuk PDP, apakah KDV ini atau IST itu bisa, IST begitu nggih, bisa digunakan untuk menyelesaikan semua PDP nonlinier ataukah bagaimana? Atau ada syarat-syarat tertentu gitu? Nggih. Pertanyaannya sangat relevan, Bu. Dan saya tidak membahas tadi. Kalau itu penting, bahwa inverse scattering transform itu hanya bisa dipakai pada persamaan diferensial parsial yang integrable. Gitu, yang integrable. Jadi IST hanya bisa dipakai
hanya ini juga kelihatannya merendahkan sekali karena kelasnya luas sekali sebetulnya nih. Jadi bisa dipakai untuk integrable equation, persamaan PDP yang integrable. Nah, salah satu syarat perlu, ini bukan syarat cukup ya, salah satu syarat perlu untuk integrability adalah adanya adanya compatibility condition ini. Dan tidak semua persamaan diferensial parsial kita bisa memisahkan gitu. Tidak semua persamaan diferensial parsial bisa kita pisahkan menjadi dua operator seperti ini yang hanya fungsi dari X saja, turunan terhadap X saja, terus kemudian turunan campuran antara X dan T. Gitu. Jadi memang spesial yang bisa pakai inverse scattering transform. Gitu Bu, untuk saat inilah paling tidak. Oke, silakan teman-teman. Bisa dilanjut pertanyaan yang lain. Pertanyaan apapun lah boleh dengan Pak Haji begitu ya. Terutama materi ini gitu ya, karena Pak Haji sangat concern sekali dengan penelitian yang berkaitan dengan PDP begitu. Silakan. Silakan, siapa lagi? Adakah? Nah, ini tadi dari panitia menyediakan door prize. Nah, mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Silakan, siapa? Atau saya panggil aja ya, Pak ya. Karena ini sudah sore. Iya. Nah, saya mau share aja Bu, Monggo. Materi. Jadi di Inggris itu ada konsorsium kampus-kampus jurusan-jurusan matematika di kampus-kampus di Inggris. Gitu. Nah, mereka itu ada ya di sana lah ada kredit untuk mahasiswa lain ngambil di tempat lain gitu. Jadi tapi yang saya mau pakai contoh ini untuk yang level postgraduate, jadi yang S2, S3. Okay. Nah, ini homepage-nya di sini. Ya, Magic Course namanya Magic ini. Isinya dari konsorsium kalau tidak salah. Ini ada 2 semester. Nah, misalkan yang semester autumn ini, semester sekarang, ini mata kuliah yang ditawarkan untuk bisa diambil dari kampus-kampus yang lain. Dan bukan ketemu secara fisik, Bu. Jadi dari ini sudah mulai tahun 2000 pertama kali dibuat 2009 kalau tidak salah, 2008 2009. Itu udah online terus. Jadi yang ngambil ini memang kuliah online. Gitu. Cocok ya, Pak, untuk Merdeka Belajar. Oke. Ini contoh mata kuliahnya. Ada metode matematik, ada aljabar gitu. Nah, tapi ini yang matematika. Jadi yang statistik setahu saya nggak ada. Gitu. Nah, terus bagi yang misalkan tadi berminat untuk mempelajari inverse scattering transform methods, ini ada di sini, dari kuliah ini, linear waves. Ini kita masuk ke Magic, course-nya. Ini ada, sekarang udah nggak ada. Saya ada filenya. Ini di sini ada, ada materinya yang disampaikan. Dulu terbuka untuk umum, tapi sekarang katanya yang bayar saja. Gitu. Bayar nggih, Pak? Nih, Pak. Oke, ya, jadi bayar. Bayarnya itu bayar bukan ke apa? Jadi gini, bayarnya itu bayar ke konsorsiumnya itu. Terus konsorsiumnya
itu untuk membiayai hosting segala macam, biaya operasional, dan ada sekian persen masuk ke, tapi nggak banyak, masuk ke pengajarnya. Gitu, Bu. Ini yang mengajarkan nih, yang ngasih kuliah, Ginadi L sama Karimah. Ini saya tahu dua-duanya. Gitu. Gitu. Jadi konsep Merdeka Belajar udah dipakai sejak 2000-an. Ya, udah lama kalau di Inggris. Gitu. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Ini yang saya nggak seberapa kenal nih dengan yang teman-teman yang di sini. Hanif, mungkin ada pertanyaan, Hanif? Boleh bertanya, mungkin apa? Kan mungkin teman-teman ini belum mendapatkan tadi ya beberapa materi. Nah itu apa sih Pak? Atau ini sebenarnya gunanya untuk apa lah? Mungkin teman-teman, silakan Dikri. Ini ada Dikri. Silakan Mas Dikri. Ya, baik. Terima kasih atas tempatannya Bu Hani. Mohon izin Pak Hadi untuk bertanya. Mungkin pertanyaan saya cukup mendasar ya, karena dari saya sendiri baru semester 5 S1. Jadi masih belum paham apa-apa. Mungkin bisa dijelaskan cara dengan kata-kata untuk menyelesaikan PDP tadi, Pak. Soalnya saya juga masih belum paham dengan rumus-rumus tadi. Mungkin bisa seperti itu dulu saja. Terima kasih, Pak. Intinya sih satu kata saja, satu kalimat dah. Menurunkan PDP menjadi PDB. Entah, itu yang paling gampang. Kenapa? Yang paling dasar stepnya. Kemudian kenapa PDB? Kenapa persamaan diferensial biasa? Ya, karena kita di semester 1 sudah belajar PDB, kan? Bagaimana menyelesaikan di kalkulus, segala macam metodenya. Gitu. Jadi intinya di situ, mengubah PDP menjadi PDB. Ya, terus sekarang tinggal metodenya itu, bagaimana mengubahnya itu. Ada yang, kalau yang persamaan diferensial parsialnya linear, berarti pakai Fourier transform. Gitu. Salah satunya. Nah, sekarang yang kita pelajari tadi, kalau persamaan diferensial parsial tidak linear, pakai yang disebut dengan inverse scattering transform method tadi. Gitu Mas Fikri. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya boleh menanggapi. Enggak. Silakan. Untuk contoh pengaplikasian PDB tersebut tadi itu bagaimana ya, Pak? Bisa dijelaskan untuk contohnya? Contoh Siapa tahu nanti aplikasinya? saya berminat untuk TA di rumpun ini. Oke. Sebentar saya tak carikan. Yang menarik. Bentar. Itu ada slides. Bentar. Presentasi. Ini saya tampilkan di presentasi sebelumnya. Jadi misalkan ini eksperimen di laboratorium teknik sipil. Ini bukan eksperimen matematika fisika, ini eksperimen di teknik sipil. Memodelkan pergerakan gelombang di air dangkal. Bergantung definisi dangkalnya seperti apa.
Ya tadi ya? Belum kelihatan sih. Loh, oh, belum Cuman kelihatan? belum main play-nya belum kelihatan. Oh, saya sudah nunggu. Saya pikir sudah kelihatan. Kalau gitu saya aja, nge-share videonya mawon. Oh, kok belum kelihatan. Ya, sebentar. Kalau gitu saya nge-share videonya. Kalau ini kelihatan, Bu? Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Oke. Jadi ini dari Laboratorium Teknik Sipil di Perancis. Oke. Tadi Mas Dikri yang nanya ya? Oke. Oke, ini tadi pergerakan, jadi pergerakan gelombang air. Nah, model matematikanya diturunkan pakai persamaan fisika segala macam. Gelombang air tadi itu munculnya persamaan KdV. Gitu. Nah, ini salah satu aplikasi dari persamaan KdV tadi, yaitu tadi memodelkan. Dan apa pentingnya mempelajari gelombang tadi ya macam-macam. Kalau di laut kan, kalau kapal kena begitu kan bisa rusak juga. Jadi mempelajari bagaimana bisa menyeimbangkan, bisa kontrol kapal gitu dan seterusnya. Jadi perlu persamaan diferensial parsial. Gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Oke. Bagaimana Mas Dikri? Sudah jelas? Sudah jelas, ya? Ya, Jadi sudah. cukup banyak Terima itu kasih, aplikasinya, ya. Terutama di hydrodynamic begitu, ya. Nah, ini ada pertanyaan satu dari Bu Endah, Pak Adi. Bagaimana cara mendapatkan compatibility condition? Bu Endah, ada prosedurnya, ada algoritmanya, dan itu gampang-gampang susah, lebih cenderung ke susah, karena kan kalau kita bisa tahu ada compatibility condition, berarti sudah satu langkah kita tahu syarat perlunya untuk integrability sudah terpenuhi. Gitu. Nah, dan mendapatkan compatibility condition belum tentu persamaannya integrable, karena dia baru syarat perlu, bukan syarat cukup. Gitu. Nah, algoritmanya itu ada di beberapa buku, misalkan ada di Terrazin, dan itu mirip-mirip metodenya itu. Agak susah juga. Jadi karena itu ada dari observasi gitu. Oh, kira-kira mungkin seperti ini, karena bergantung persamaan diferensial parsialnya. Jadi ada ansatnya, dan ansatnya ini kalau sudah sering bekerja di integrable system, ansatnya ini bisa diduga gitu. Tapi tidak selalu dapat compatibility condition. Kalau sudah dibuktikan tidak ada compatibility condition-nya, nah berarti dia tidak akan integrable. Nah, Bu. Jadi ada algoritmanya, dan algoritmanya itu ada unsur tebak-tebakan juga. Mana kurang kira-kira operatornya bentuknya seperti ini. Sami-sami. Oke, terima kasih Bu Enda. Apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman mahasiswa ataukah Bapak Ibu dosen? Sudah? Ini ada yang angkat tangan, Bu. Oke. Ini Fiska. Silakan Mbak Fiska.
Terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Friska dari Departemen Matematika Angkatan 2019. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya nggak bisa on cam karena di sini hujan, jadi wifi saya agak lemot. Saya mau bertanya Pak, kemarin waktu kelas PDP Bu Hani sempat bercerita kalau PDP ini bisa digunakan untuk bidang keuangan gitu. Mungkin saya mau bertanya ini Pak terkait hubungannya PDP nanti sama bidang keuangan, karena saya juga tadi mohon maaf saya tadi juga belum paham dengan penjelasan Bapak, mungkin karena belum diajari ya Pak ya. Begitu Pak pertanyaan saya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak, Bu. Oke, Mbak Ika. Kalau PDP keuangan ada Bu Enda. Gimana, mau dilempar ke Bu Enda? Bu Enda, apakah mendengar Bu Enda? Enggak Pak Hadi mawon. Jangan dilempar ke saya loh. Saya sedang makan sate. Enggak. Kalau gini, bisa dibayangkan gini. Ya, kalau salah satu contohnya adalah misalkan ini saya buat sekarang ini. Kekayaan kita itu kan bisa naik turun bergantung dengan harga dari harga barang dari yang milik kita gitu. Dan harga barang itu kan juga berubah juga terhadap waktu. Gitu. Jadi bisa dibayangkan, jadi kalau harga itu harga itu adalah X dan waktu itu adalah time T gitu. Jadi harga kekayaan kita itu dia bisa berubah-ubah, dia bergantung terhadap waktu, juga bergantung terhadap harga dari barang-barang kita. Mungkin begitu kali ya, mohon maaf ini kalau nggak pas ini. Oke, Pak Adi. Salah satu contohnya lah gitu, contoh kasarnya gitu. Kalau mau persisnya, mohon bertanya ke Bu Enda. Nah ini Bu Enda raise hand. Silakan Bu Enda. Jawab pertanyaan Bu Enda. Saya nggak pakai kamera gitu Pak. Iya. Saya tadi cuma bertanya-tanya. Ini saya tanya bukan menjawab pertanyaan tadi nih Pak. Untuk PDP Black Source yang non linear itu apakah IST tersebut bisa diterapkan? Makanya tadi saya tanya yang compatibility condition. Karena kan saya juga belum tahu apakah PDP Black Source yang non linear itu ada compatibility condition-nya. Mohon Pak. Ini bertanya juga. Iya, Bu. Pertanyaannya susah, Bu. Sejauh ini saya belum pernah menemukan paper yang membahas nonlinear black holes dengan inverse scattering transform. Kalau belum pernah ada, kemungkinan karena dia tidak integrable. Kemungkinan begitu, Bu. Saya harus menggoogle. Tapi sejauh ini dari pengalaman saya belum menemukan yang nonlinear black holes dengan dan dia integrable gitu. Ngerti, Bu? Saya sambil menggoogle juga ini sekarang ini. Jadi harus dicari integrability dari black holes non-linear dulu, nggih. Nggih, Bu, betul. Oke, ampun nuwun, Pak. Monggo, Bu. Oke, sepertinya ini Bu PR
Begitu nggih Pak Hadi? R-nya Bu Hani aja. Jawabannya Bu Enda. Ya. Oke, apakah ada yang perlu didiskusikan lagi teman-teman? Atau mungkin Bapak Ibu? Oke, sudah. Oke. Dari Pak Hadi, apakah ada tambahan? Ya, terima kasih sudah mendengarkan, sudah bersama saya selama 2 jam. Mudah-mudahan ada dipahami kalau tidak semua gitu. Dan mudah-mudahan akan menarik minat sebagian dari Mas-Mbak mahasiswa untuk belajar PDP. Nah, seperti yang saya sampaikan, di Indonesia ini setahu saya yang mempelajari Invest Catering Transform untuk riset, jadi tidak hanya untuk tugas akhir gitu, tapi untuk riset itu setahu saya baru 1 orang. Dan itu pun sudah lama ditinggalkan oleh beliau. Gitu. Jadi saat ini Invest Catering Transform di Indonesia itu bisa dibilang ya kalau ada langka gitu. Bahkan bisa jadi menurut saya nggak ada yang mempelajarinya atau bahkan menguasainya. Gitu Bu Ani. Terima kasih Pak Hadi atas kuliah tamu pada sore hari ini di sini gitu nggih. Banyak sekali manfaat atau penjelasan maupun informasi yang sudah diberikan oleh Pak Hadi di sini. Nah, semoga apa yang diberikan Pak Hadi ini bermanfaat buat kita semua dan nanti insya Allah ada kelanjutan begitu nggih, mulai dari PR tadi. Jadi teman-teman nanti tunggu kabar dari saya mengenai PR begitu nggih. Ada PR dari Pak Hadi cukup banyak tadi, ada 4 nomor. Begitu. Mungkin Pak Hadi nanti PR untuk teman-teman ini karena ada beberapa semester 3, mungkin nanti akan saya bagi-bagi begitu untuk yang saya kelompokkan, untuk yang istilahnya PR nomor 1 akan dikerjakan oleh siapa begitu, akan kami sesuaikan begitu. Oke, sebelum berakhir gitu ya, kuliah tamu pada sore hari ini, saya mengumumkan ada 5 door prize yang diberikan oleh panitia kepada mahasiswa yang sudah aktif, baik bertanya maupun menjawab. Yang pertama kepada Mas Zaitun, yang kedua kepada Mas Rifan, yang ketiga Fairuz Nurdias, yang keempat Muhammad Dikri, dan yang kelima adalah Fiska. Nah, dari kelima mahasiswa tersebut nanti akan kami kontak gitu ya, mendapatkan door prize untuk sore hari ini. Oke, terima kasih banyak semuanya Pak, terutama Pak Hadi yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang diberikan Pak Hadi bermanfaat dan semoga Pak Hadi diberikan kesehatan bersama keluarga dan selalu sehat begitu nggih Pak. Kemudian Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung dan teman-teman semuanya yang sudah dari awal sampai sekarang masih mengikuti kuliah tamu dengan baik. Oke, dari saya tutup. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya serahkan kepada Pak Hakam. Oke. Baik, terima kasih Bu Hani telah memimpin diskusi pada kuliah tamu hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Hadi yang telah memberikan materi yang sangat menarik sekali dan PR-nya super keren Pak. Tadi saya membayangkan juga, wah ini perlu beberapa hari untuk menyelesaikan. Jadi dari saya mungkin pesan kepada mahasiswa semangat untuk mengerjakan PR-nya nanti. Gitu. Dan nanti juga tidak lupa nanti rekamannya supaya barangkali ada yang terlupa dalam mencatat tadi akan bisa diakses di YouTube Matematika. Jadi silakan dicek lagi untuk referensi. Bisa dari YouTube yang dari Matematika atau mungkin ada googling ya, kuliah merdeka lewat Google. Jadi itu penutupan kuliah tamu hari ini. Kuliah tamu ini merupakan penutup serangkaian WCP nih Bu Endah nggih. Jadi ini merupakan agenda terakhir dari WCP begitu, benar Bu Endah nggih? Mungkin dari Bu Endah ada yang disampaikan dulu.
Monggo Pak Hakam aja sekalian, Pak. Baik, jadi ya mungkin bisa saya langsung kami akhiri ya. Tapi sebelum kita akhiri bersama, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Silahkan diaktifkan kameranya semuanya. Kita foto bersama dahulu. Oke, ada 160-an peserta. Jadi ada 7 slide. Akan saya mulai dari slide yang pertama, tolong tetap tersenyum. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide yang ketiga. Ini yang ketiga sudah hampir off semuanya. Oke, yang keempat dan selanjutnya. Oke. Sebentar. Baik, jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Hadi selaku narasumber, dan terima kasih kepada Bu Endah sebagai Ketua WCB 2021, dan juga seluruh Bapak Ibu dosen matematika yang telah hadir pada kuliah tamu hari ini, dan seluruh peserta WCB. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama hari ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.